Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Yes, akhirnya manga One Piece chapter 1131 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan. Yap, hal ini telah dikonfirmasi resmi oleh leaker terpercaya, yaitu Pupis dan juga Wordscan Forum. Nah, menariknya Wordscan Forum memberikan beberapa hint terkait apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1131. Dan salah satunya adalah diperlihatkannya sang kaisar lautan Akagami no Seng yang akan muncul dengan menggunakan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Tentu saja hal ini pun membuat para fan One Piece penasaran dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada kelompok bajak laut rambut merah. Apakah kelompok bajak laut rambut merah sedang berhadapan dengan kelompok bajak laut yang kuat, sehingga Seng sampai mengeluarkan kekuatan Hosoku Hakinya untuk menghadapi musuh tersebut. Yap, memang hal tersebut tidak sepenuhnya salah ya bosku. Apalagi jika kita perhatikan lagi dari perebutan harta karun One Piece dan pihak pemerintah dunia yang sedang berupaya untuk menghentikan para bajak laut untuk mendapatkan harta karun One Piece, memang tidak menutup kemungkinan bahwa dunia One Piece sedang tidak baik-baik saja. Artinya, pertempuran antara kelompok bajak laut ataupun angkatan laut melawan para bajak laut akan sering terjadi di dunia One Piece. Nah, sampai di sini apabila kita analisa lagi, di chapter 1126, terakhir kalinya kelompok bajak laut rambut merah ini diperlihatkan. Yap, Seng dan kelompok bajak lautnya ketika itu telah tiba di Pulau Gartel yang merupakan wilayah teritorial mereka. Menariknya, di momen ini, Seng bertemu dengan Bartolomeo yang memang sebelumnya memiliki masalah dengan kelompok bajak laut rambut merah karena telah membakar bendera bajak laut mereka. Namun sayangnya Yasop yang terlihat kesal atas perbuatan dari Bartolomeo dengan sadar menghancurkan kapal milik Bartolomeo. Padahal ketika itu, Akagami no Seng telah membiarkan Bartolomeo dan kelompok bajak lautnya untuk pergi. Nah, sampai di sini satu hal yang bisa kita simpulkan adalah kelompok bajak laut rambut merah tidak segan untuk menghabisi siapapun yang dirasa telah mengganggu mereka. Maka dari itu, bisa jadi apa yang diperlihatkan di chapter 1131 nantinya, ada kelompok bajak laut yang telah mengganggu ataupun mencoba menghentikan pergerakan dari kelompok bajak laut rambut merah untuk mendapatkan harta karun One Piece. Nah, apabila kita perhatikan lagi, memang masih ada satu kelompok bajak laut generasi terburuk yang belum diperlihatkan sampai sejauh ini, yaitu Uroge. Yap, Uroge terakhir diperlihatkan ketika Kaido akan mengakhiri hidupnya dengan terjun bebas dari Pulau Langit. Tentu saja, hal ini pun menjadi sebuah tanda tanya besar. Kenapa sosok generasi terburuk yang satu ini tidak pernah terlibat dalam situasi yang mungkin saja bisa menguntungkan bagi kelompok bajak lautnya untuk mendapatkan harta karun One Piece? Itu sebabnya pasti ada sebuah alasan tertentu kenapa Oda Sensei belum memperlihatkan kembali karakter yang satu ini setelah sekian lamanya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan juga Seng dan kelompok bajak lautnya akan berhadapan dengan kelompok bajak laut Kurohige. Yap, perlu diingat ya bosku, di beberapa chapter sebelumnya kita telah diperlihatkan bahwa Seng sempat menanyakan pergerakan dari kelompok bajak laut Kurohige. Bahkan, kedatangan kelompok bajak laut rambut merah ke negeri Wano ketika itu pun menjadi salah satu alasan ingin menghentikan pergerakan kelompok bajak laut Kurohige yang mereka kira akan datang ke negeri Wano. Maka dari itu, jika di chapter 1131 Seng dan kelompok bajak lautnya akan bertemu dengan kelompok bajak laut Kurohige, rasanya ini akan sangat menarik. Yap, seperti yang sudah Mimin jelaskan tadi, perebutan harta karun One Piece sudah semakin mengkerucut. Artinya, cepat atau lambat, kelompok-kelompok bajak laut yang terlibat dalam perebutan harta karun One Piece pun akan saling bertemu. Itu sebabnya, Seng tentu saja tidak akan membiarkan kelompok bajak laut Kurohige lolos begitu saja. Jelas duel di antara mereka pun akan menjadi pertarungan yang akan menentukan siapakah yang layak untuk mendapatkan harta karun One Piece.
Selain itu, Zheng yang menaruh dendam yang amat besar kepada kelompok bajak laut Kurohige pastinya akan menghabisi Kurohige entah bagaimanapun caranya. Yap, perlu diingat ya bosku, pada manga One Piece chapter 434 ada sesuatu hal yang menarik yang pernah dikatakan oleh Zheng, di mana Zheng mengatakan bahwa dirinya sudah banyak sekali melewati pertempuran dan sudah banyak menerima luka. Tetapi luka yang paling menyakitkan adalah bekas luka di matanya yang diakibatkan oleh Kurohige. Bahkan Zheng juga menegaskan bahwa bekas luka ini akan membekas hingga saat ini. Zheng juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menganggap remeh Kurohige. Zheng sadar betul bahwa ketika itu dirinya tidak dalam keadaan lengah. Dengan kata lain, Zheng benar-benar paham dan menyadari saat dia bertarung melawan Kurohige. Nah, pertemuan mereka pun akhirnya membawa mereka untuk saling bertarung, di mana di chapter 1131, Zheng diperlihatkan menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya yang membuat beberapa kroco bajak laut Kurohige pun langsung pingsan. Di momen ini juga kita bisa melihat Kurohige yang langsung memerintahkan Kuzan untuk membekukan lautan dan kru bajak laut rambut merah. Tanpa basa-basi, Zheng pun langsung menggunakan kekuatan Hosoku Haki-nya untuk melihat masa depan apa yang akan terjadi akibat dari serangan kelompok bajak laut Kurohige. Ya, rupanya jika hal tersebut tidak berhasil dihentikan, maka semua kru bajak laut rambut merah akan membeku dan Kurohige pun akan berhasil menghancurkan kapal mereka. Jelas Zheng yang mengetahui hal ini pun langsung memerintahkan Ben Beckman untuk menghentikan Kuzan. Ben Beckman yang menyadari hal ini pun langsung menghentikan kekuatan Kuzan dengan cara menembakkan peluru yang telah dilapisi kekuatan Hosoku Haki. Sehingga serangan Ben Beckman ini pun berhasil menghentikan serangan Kuzan sebelum membekukan kapal dan kru bajak laut rambut merah. Sementara itu di sisi lain, Van Agur dari kejauhan pun mencoba untuk mengincar Zheng. Namun hal tersebut langsung dihentikan oleh Yasop. Yap, di momen ini akhirnya kita bisa melihat pertarungan antara dua penembak jitu dari kelompok Yonko. Van Agur yang menyadari kekuatan Yasop pun sempat terkejut dan tidak menyangka jika ada penembak jitu yang mampu menghentikan tembakannya tersebut. Nah, setelah berhasil saling memblok serangan, tepat di momen ini kita bisa melihat percakapan antara Zheng dan Kurohige. Ya, Zheng mengatakan bahwa dirinya akan membalaskan dendam atas perbuatan Kurohige di masa lalu. Zheng juga menegaskan akan menghentikan Kurohige untuk mendapatkan harta karun One Piece, karena menurutnya Kurohige ini tidak pantas untuk mendapatkan harta karun One Piece. Jelas mendengar perkataan Zheng, Kurohige pun lalu tertawa dan menghina Zheng sebagai seorang Yonko yang rendahan. Kurohige juga mengatakan bahwa Zheng sama sekali tidak berubah dan tidak mau mengakui kesalahannya dulu. Sehingga itulah akibatnya yang Zheng terima ketika itu. Namun sayangnya kita tidak dijelaskan secara detail ya bosku, apa yang sebenarnya terjadi ketika itu dan kesalahan apa yang dimaksud oleh Kurohige ini. Setelah itu di akhir chapter, Zheng yang marah pun langsung mengeluarkan kekuatan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan di momen ini, kita bisa melihat lautan yang awalnya tenang, kini berubah menjadi ombak yang cukup besar. Yang lebih gilanya lagi, kapal bajak laut Kurohige pun sampai retak akibat aura Hosoku Haki yang dipancarkan oleh Zheng. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan halaman ganda yang sangat epik, di mana kelompok bajak laut rambut merah dan kelompok bajak laut Kurohige bersiap untuk saling baku hantam. Nah, itu tadi merupakan hina atau petunjuk yang akan terjadi di chapter 1131 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.